Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran perkembangan peserta didik, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan inteligensi remaja. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu perkenalkan, nama saya Rian Prayoga Rahab, NPM 20150073, Prodi Vokasional Informatika 3A. Di sini mata kuliah dengan perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Prima Simbolon, Sarjana SI dan Master Pendidikan. Oke, kita langsung ke pembahasan, yaitu faktor yang mempengaruhi inteligensi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan inteligensi ini ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah faktor genetik atau pembawaan. Menurut teori nativisme, anak sejak lahir telah membawa sifat-sifat dan dasar-dasar tertentu. Sifat-sifat dan dasar-dasar yang dibawa sejak lahir itu dinamakan sifat-sifat pembawaan. Sifat pembawaan ini mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan individu, termasuk perkembangan inteligensinya. Menurut teori ini, pendidikan dan lingkungan hampir tidak ada pengaruhnya terhadap perkembangan inteligensi anak. Akibatnya, para ahli pengikut aliran nativisme mempunyai pandangan yang pesimis terhadap pengaruh pendidikan atau Roh Malina tahun 2008. Genetik atau pembawaan lahir sangatlah mempengaruhi perkembangan inteligensi seseorang. Arthur Jensen tahun 1969 berpendapat bahwa kecerdasan pada umumnya diwariskan dan di lingkungan hanya berperan minimal dalam mempengaruhi kecerdasan. Jensen meninjau riset tentang kecerdasan yang kebanyakan melibatkan perbandingan skor tes IQ pada anak kembar identik dan kembar tidak identik. Pada anak kembar identik, korelasi rata-rata skor tes kecerdasan sebesar 0,82. Hal ini menunjukkan asosiasi positif yang sangat tinggi. Sedangkan untuk anak kembar yang tidak identik, korelasi rata-rata skor tes kecerdasan sebesar 0,50 yang menunjukkan korelasi positif yang cukup tinggi. Jadi, berdasarkan hasil riset ini menunjukkan bahwa kecerdasan diturunkan secara genetik atau Sandrox 2007. Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh genetik terhadap perkembangan inteligensi anak, dapat kita lihat pada konsep heritabilitas. Heritabilitas itu ialah bagian dari variasi dalam suatu populasi yang dikaitkan dengan faktor genetik. Indeks heritabilitas dihitung menggunakan teknik korelasional. Jadi, tingkat paling tinggi dari heritabilitas adalah 1,00, korelasi 0,70 ke atas. Dengan mengindikasikan adanya pengaruh genetik yang kuat, sebuah komite yang terdiri dari peneliti-peneliti terhormat yang dihimpun American Psychological Association menyimpulkan bahwa pada tahap remaja akhir, indeks heritabilitas kecerdasan kira-kira 0,75. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh genetik yang kuat terhadap perkembangan inteligensi. Indeks heritabilitas mengasumsi bahwa kita dapat memperlakukan pengaruh-pengaruh lingkungan dan genetik sebagai faktor-faktor yang terpisah, di mana tiap-tiap bagian memberi kontribusi berupa sejumlah pengaruh yang unik. Faktor genetik dan faktor lingkungan selalu bekerja sama. Gen selalu ada dalam hubungan lingkungan, dan lingkungan mempertajam aktivitas gen. Selanjutnya, yang kedua ialah faktor lingkungan. Menurut teori empirisme, manusia tidak memiliki pembawaan hidupnya sejak lahir sampai dewasa semata-mata ditentukan oleh faktor lingkungan hidup dan pendidikan. Menurut teori ini, segala sesuatu yang terdapat pada jiwa manusia dapat diubah oleh pendidikan.
watak, sikap, dan tingkah laku manusia dianggap bisa dipengaruhi seluas-luasnya oleh pendidikan. Pendidikan dipandang mempunyai pengaruh yang tidak terbatas. Lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan inteligensi seseorang. Karena hal itu berdasarkan hasil studi yang dilakukan para peneliti dengan melakukan kunjungan dan observasi ke rumah-rumah. Seberapa ekstensifnya para orang tua atau dari keluarga profesional yang kaya raya hingga keluarga profesional yang berpendapatan menengah berbicara dan berkomunikasi dengan anak-anak mereka yang masih belia, hasil menunjukkan bahwa orang tua yang berpendapatan menengah lebih banyak berkomunikasi dengan anak-anak mereka yang masih belia dibandingkan dengan orang tua yang kalangan kaya raya. Berdasarkan hasil studi tersebut menunjukkan bahwa semakin sering orang tua berkomunikasi dengan anak-anak mereka, skor IQ anak-anak tersebut semakin besar atau semakin tinggi, ucap Santrok 2007. Selain itu, lingkungan sekolah juga mempengaruhi perkembangan inteligensi seseorang. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan formal dalam jangka waktu yang lama akan mengalami penurunan IQ. Hal ini berdasarkan hasil studi terhadap anak-anak di Afrika Selatan yang mengalami penundaan bersekolah selama 4 tahun, menemukan adanya penurunan IQ sebesar 5 poin pada setiap tahun penundaan. Seorang peneliti dari Universitas Columbia, Profesor Irving Lorgy, pada tahun 1945 mengungkapkan bahwa IQ seseorang berhubungan dengan tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula skor IQ-nya, ucap Wasti 2006. Pengaruh lain dari pendidikan dapat dilihat pada peningkatan pesan skor tes IQ di seluruh dunia. Skor IQ meningkat sangat cepat sehingga orang-orang yang dianggap memiliki kecerdasan rata-rata pada abad sebelumnya akan menjadi orang-orang yang dianggap memiliki kecerdasan di bawah rata-rata di abad ini. Karena peningkatan tersebut terjadi dalam waktu relatif singkat. Hal itu tidak mungkin diakibatkan oleh faktor keturunan. Peningkatan ini dimungkinkan karena meningkatnya tingkat pendidikan yang diperoleh sebagian besar populasi di dunia, atau karena faktor-faktor lingkungan yang lain seperti ledakan informasi yang dapat diakses orang-orang di seluruh dunia. Banyak orang tua dengan berpendapatan yang rendah memiliki kesulitan menyediakan lingkungan secara intelektual menstimulasi anak-anak mereka. Program-program yang mendidik orang tua untuk menjadi pengasuh yang lebih sensitif dan guru-guru yang lebih baik, serta adanya layanan dukungan seperti program-program pengasuh anak berkualitas dapat membuat perbedaan dalam perkembangan intelektual anak. Selanjutnya, dalam buku Psikologis Pendidikan oleh Haji Ja'ali 2007, faktor yang mempengaruhi inteligensi antara lain sebagai berikut. Faktor bawaan, di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Batas kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam memecahkan masalah antara lain ditentukan oleh faktor bawaan. Oleh karena itu, di dalam satu kelas dapat dijumpai anak yang bodoh, agak pintar, dan pintar sekali meskipun mereka menerima pelajaran dan pelatihan yang sama. Yang kedua ialah faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan atau motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar, sehingga apa yang diminati oleh manusia dapat memberikan dorongan untuk berbuat baik, giat, dan lebih baik. Yang ketiga ialah faktor pembentukan. Faktor pembentukan ini ialah faktor segala keadaan di luar diri seorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Di sini dapat dibedakan antara pembentukan yang direncanakan seperti dilakukan di sekolah atau pembentukan yang direncanakan, misalnya pengaruh alam sekitarnya. Yang keempat ialah faktor kematangan, di mana tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah bertumbuh atau berkembang hingga mencapai mengerjakan atau memecahkan soal-soal matematika di kelas 4 sekolah dasar, karena soal-soal itu masih terlampau sukar bagi anak.
organ tubuh dan fungsi jiwanya masih belum matang untuk menyelesaikan soal tersebut, dan kematangan berhubungan erat dengan faktor umur. Yang kelima ialah faktor kebebasan. Hal ini berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Di samping kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Kelima faktor yang tadi ialah saling mempengaruhi dan saling berkaitan dengan satu sama lainnya. Jadi untuk menentukan kecerdasan seseorang tidak dapat hanya berpedoman atau berpatokan kepada salah satu faktor saja. Mungkin cukup sekian pembahasan saya kali ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.